Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Big Mouth yang semakin seru tentunya untuk episode 7. Udah pada gak sabar kan, ini 20 menit loh, lebih panjang dari biasanya. Yuk kita mulai. Wah, enak banget nih ya, dua orang dari trio gak ada akhlak akhirnya dibebaskan. Walaupun sebenarnya mereka itu masih bebas bersyarat gitu, karena di kaki mereka masih disematkan kayak sejenis pendeteksi gitu. Kemanapun mereka pergi ya masih dalam pantauan, gitulah kira-kira teman-teman. Sementara itu si Pak Ketua Sipir juga mau bepergian gitu sementara waktu, dan dia pun menitipkan Park Chang Ho kepada si Pak Sipir, dimana dia berpesan kepada si Pak Sipir jangan sampai si Dokter Han itu didekatin sama Chang Ho. Tapi ternyata mereka sudah memiliki sebuah rencana gitu, di mana si Pak Botak dan juga si Pak Sipir itu bakal mematikan kamera CCTV, dan mereka pun mengundang si Pak Han untuk datang ke sana, yang ternyata dia itu disekap sama si Pak Botak. Si Pak Botak juga mengatakan kepada si Dokter Han bahwa dia melakukan itu karena suruhan dari Gong Ji-hoon, dan langsunglah si Dokter Han ini kayak heran dan juga kenapa tiba-tiba aja Gong Ji-hoon melakukan hal itu kepada dirinya. Kemudian datanglah Park Chang Ho ke sana seolah-olah dia menjadi pahlawan gitu untuk menyelamatkan si Pak Han. Nah ternyata di sisi lain si Pak Sipir juga sudah bersiap-siap memantau dari CCTV kalau terjadi sesuatu. Dan ternyata Chang Ho juga nggak bawa pasukannya dia ke sana. Alhasil mereka langsung terlibat keributan gitu antar anggotanya dia dan juga anggotanya si Pak Botak. Nah kemudian sepertinya terjadi sesuatu gitu teman-teman, karena si Pak Sipir kayak terheran-heran dan juga sedikit kaget gitu. Kemudian dia langsung mematikan CCTV. Wah, kira-kira apa yang terjadi ya? Nah ternyata Chang Ho menyelamatkan si Pak Han, dan si Pak Han pun kayak berterima kasih gitu kepada Chang Ho karena sudah menyelamatkannya, dan dia pun akan ngebalas budi atas kebaikan Chang Ho kepada dirinya. Dan di sini dia kayak mention sesuatu gitu, dimana dia bilang Gong Ji-hoon itu bukan apa-apa karena ada orang yang lebih menakutkan yang terlibat. Nah loh, kira-kira siapakah itu? Ketika Chang Ho bertanya siapakah orang itu, si Pak Han tidak jadi melanjutkan perkataannya. Dia nurutkan siapa? Apakah si kakek ketua aslinya ya? Kita lihat nanti teman-teman. Kemudian ada sebuah plot twist nih sesuai dengan tebakan kita bahwa si Pak Botak itu sama sekali gak berkhianat kepada Chang Ho. Itu semua memang sudah mereka rencanakan, termasuk dengan si Pak Sipir. Jadi di sini Chang Ho itu juga berterima kasih kepada si Pak Botak karena sudah mau ngebantu dia. Chang Ho juga menambahkan bahwa dirinya akan melindungi si Pak Botak seumur hidupnya. Wah, keren juga nih janjinya Chang Ho kepada si Pak Botak. Kemudian Chang Ho semakin penasaran sebenarnya siapakah Big Mouth, dan dia pun mengeluarkan kartu terakhir yang diberikan Big Mouth kepadanya. Di sisi lain, Miho menemukan bahwa ada seorang pasien yang ternyata kemungkinan masih bisa diselamatkan, tapi ternyata dokter-dokter dan juga perawat di sana itu enggak mau mengambil tindakan. Seolah-olah mereka itu kayak pasrah gitu, padahal menurut Miho sebenarnya itu masih bisa diselamatkan, tapi alhasil ya udah pasien tersebut langsung koit. Kemudian Miho karena penasaran dia mencari tahu dan datang ke pemakaman pasien tersebut, dan dia pun mendengarkan beberapa percakapan dari pihak rumah sakit yang cukup mencurigakan, sehingga Miho merasa bahwa memang ada yang sangat aneh yang direncanakan oleh rumah sakit tempat dia bekerja sekarang. Lalu Miho menelpon ayahnya dan juga temannya Chang Ho untuk melakukan sebuah rencana gitu, di mana dia akan mengambil sampel darah dari pasien tersebut. Kemudian Miho langsung bergegas pergi ke kamar mayat untuk mengambil sampel darah, tapi ternyata dia ketahuan sama satpam yang ada di sana. Kemudian satpam itu langsung kayak ngelapor gitu. Tapi untung aja si Miho ini keburu untuk ngambil sampel darahnya teman-teman. Walaupun kita nggak tahu apakah Miho bakal ketahuan nantinya ataupun tidak. Tapi dengan beraninya si Miho langsung mengambil sampel darah untuk membuktikan bahwa si pasien itu tuh kemungkinan besar dibunuh. Ketika Miho keluar dari sana, dia benar-benar keciduk sama si ibu direktur. Kemudian tas Miho diminta untuk segera digeledah gitu. Dan Miho pun awalnya nggak mau karena dia takut ketahuan dong ya kan. Tapi si ibu direktur memaksa untuk menggeledah tasnya Miho. Nah setelah dicek ternyata enggak ada apa-apa. Ya Miho nggak sebodoh itu dong.
Dan secara tiba-tiba si Pak Wali datang ke sana. Wah, cukup mencurigakan nih, karena kan kemarin ada sempat pembicaraan bahwa mereka berdua itu bakal bekerja sama. Apakah kali ini si Pak Wali sengaja datang ke sana untuk melindungi Miho? Karena dia juga mengatakan kepada istrinya karena dia terlalu sensitif tentang Miho. Mungkin aja Miho itu emang gak melakukan apa-apa, hanya pemikiran buruk dari istrinya saja. Lalu si istrinya mengatakan bahwa ya dia cuma gak enak dan juga malas aja ngelihat Miho, dan dia pun bakal segera memecat Miho dari sana. Kemudian Miho mengambil kembali sampel darah yang udah dia ambil dari si pasien itu yang ternyata disembunyikan di kantong mayat pasien itu. Nah, ketika Miho berhasil keluar dari sana dan dia pun masuk ke lift, ternyata ada sesuatu yang aneh dengan liftnya, dimana liftnya itu kayak terbuka tertutup seperti aneh gitu loh. Padahal hanya ada dia sendiri di sana. Terus tiba-tiba aja ada orang yang muncul dari atas secara tiba-tiba dan langsung menyerang Miho. Nah, yang buat penasaran siapakah yang menyuruh orang tersebut, dan dia pun orangnya bertopi dan juga memakai masker sehingga tidak terlihat dengan sangat jelas. Tuh kasihan banget si Miho cuy. Gak ada lak bener tuh orang, Yuna gue digituin. Ish. Dan sebenarnya di sini Miho itu masih sempat membela diri teman-teman, karena dia nggak menye-menye dan dia juga pasti sudah prepare sesuatu. Tapi ternyata dia nggak kalah kuat, dan untung aja ketika itu pintu liftnya terbuka dan di sana ada si Pak Wali. Kemudian si penjahat itu udah keburu kabur walaupun sempat dikejar sama si Pak Wali. Kemudian Pak Wali langsung pergi ke tempatnya Miho lagi untuk memastikan apakah Miho baik-baik saja ataupun tidak. Nah, untung aja si Miho ini gak kenapa-napa nih teman-teman. Lalu dia bertanya kenapa si Pak Wali tiba-tiba ada di sana. Lalu si Pak Wali mengatakan ya dia hanya khawatir saja kepada Miho. Apakah benar khawatir atau memang dia merencanakan semuanya? Kita nggak tahu ya. Miho juga memberikan rencananya kepada si Pak Wali bahwa sampel darah itu bisa membuktikan bahwa dia bakal membocorkan apa sih sebenarnya isi dari makalah si Pak Seo. Lalu Miho ditemanin sama si Pak Wali untuk melakukan analisa sampel darah itu, tapi kayaknya nggak bisa keluar dalam waktu singkat. Nah, semoga aja si Pak Wali ini memang benar-benar ngebantu Miho ya. Dan tidak ada udang di balik bakwan. Kemudian di sisi lain, patung Bunda Maria yang ada di penjara di gereja itu dirusak oleh Big Mouse, kemudian diganti sama si Pak Sipir. Kenapa Mimin mention patung Bunda Maria itu? Karena kemungkinan ada sesuatu plot twist di sana. Karena kan di awal ataupun di opening drama ini itu ada ditunjukkan patung Bunda Maria, ya kan? Tapi kita lihat nantilah. Kemudian pada kesempatan itu Chang Ho mencoba untuk menjebak si Big Mouse lagi, di mana dia meletakkan kartu yang diberikan Big Mouse terakhir kepadanya, dia memasukkannya lagi ke Bible ataupun Injil. Nah, harapan si Chang Ho nantinya dia bakal bisa ngejebak dan juga melihat wajahnya Big Mouse. Kemudian tiba-tiba aja ada orang yang muncul di hadapannya dia. Dan betapa kagetnya si Chang Ho, ternyata orang itu adalah si Pak Ketua Geng, yang kita tebak juga sebagai suspek Big Mouse yang sebenarnya. Gimana menurut kalian teman-teman? Silahkan buat komen di bawah. Nah, Chang Ho masih penasaran kira-kira siapakah orang yang akan mengambil kartu yang dia letakkan di Bible itu. Nah, ternyata mungkin perangkap yang Chang Ho buat itu cukup berhasil karena ada orang yang tiba-tiba aja masuk ke sana. Menurut Mimin itu kayak si Pak Ketua Geng gak sih? Dan keesokan harinya Chang Ho itu kayak ngecek Bible tersebut, dan ketika dia buka ternyata sesuai dugaannya dia bahwa kartunya itu udah hilang. Kemudian dia mencoba mencari tahu tuh siapakah kira-kira yang ngambilnya. Dia mencoba untuk meminta bantuan temannya untuk memberikan kamera tersembunyi gitu yang bisa dikonekkan dengan handphone. Walaupun itu cukup berisiko banget, tapi Chang Ho memang harus mengetahui siapakah Big Mouse yang sebenarnya. Kemudian dia mencoba nih ngelihat isi dari rekaman tersebut. Dan ketika Chang Ho melihat dengan seksama rekaman itu, dia menemukan bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan itu. Dan ketika Chang Ho memperhatikan lagi bahwa orang itu kemungkinan besar adalah orang yang dia kenal. Cuma menurut Mimin orang itu adalah si Pak Ketua Geng. Tapi setelah dilihat-lihat lagi sama si Chang Ho, orang itu tak lain dan tak bukan adalah si Jerry. Dimana terlihat Jerry itu mengambil kartu yang diletakkan oleh Chang Ho di Injil ataupun di Bible.
Setelah itu dia manggil si Jerry dan mencoba untuk mengklarifikasi semuanya, dan si Jerry pun kayak bingung gitu, dan dia pun bertanya-tanya kepada Chang Ho apakah dia melakukan kesalahan yang membuat Chang Ho itu kayak marah kepada dirinya. Kemudian Chang Ho mengatakan bahwa dia curiga bahwa si Jerry ini adalah mungkin Big Mouse ataupun kaki tangannya, tapi Jerry menjelaskan bahwa dirinya enggak tahu menahu tentang kartu itu, dan dia pun ya cuma dia nggak ngambil, dia langsung naruh balik kartunya ke Alkitab itu. Jerry nggak enakan kepada Chang Ho dan dia pun terus mencoba untuk minta maaf kepada Chang Ho. Tapi kayaknya karena Chang Ho udah kecewa berat kepada Jerry, dia pun menyuruh Jerry untuk segera keluar dari sana. Kemudian setelah diperhatikan lagi nih sama Chang Ho, ternyata video tersebut ada yang aneh. Dimana keanehannya itu adalah video itu kayak dipotong ataupun disunting gitu selama 30 menit. So, berarti bukan Jerry. Bisa jadi si Pak Ketua Geng. Kemudian Miho nelpon dan mengatakan bahwa ada orang yang ngirim bunga kepadanya. Bunga itu sama kayak yang dikirimkan Chang Ho kepada istrinya si Gong Ji-hoon. Nah loh. Miho juga mengatakan bahwa ada kartu tarot di sana. Kemungkinan besar itu adalah Big Mouse. Dan menurut Chang Ho, yang tahu tentang kamera tersebut hanya 4 orang saja, yaitu dia, ayah Miho, dan juga temannya Suntae. Wah. Jadi menurut kalian apakah suspek Big Mouse-nya dari mereka berempat? Kita lihat nanti. Sementara itu Jerry juga cukup kecewa kepada Chang Ho karena dia tahu bahwa Chang Ho ini adalah bukan Big Mouse, sehingga dia kayak menganggap si Chang Ho ini membohongi mereka semua, dan dia memutuskan untuk nggak mau lagi bersama dengan si Chang Ho. Walaupun Chang Ho kayak memberikan peringatan gitu kepada si Jerry untuk tetap berhati-hati dan juga melupakan kejadian apa yang sudah dia lihat kalau Jerry ini pengen hidup, tapi Jerry kayak nggak terlalu peduli gitu dengan perkataan Chang Ho karena dia udah kecewa banget. Sementara itu Gong Ji-hoon udah bersenang-senang nih dengan 2 nggak ada akhlak, termasuk juga si Pak Jaksa. Kemudian dia mendapatkan telepon bahwa mereka disuruh berkumpul oleh pimpinan mereka. Tentunya si Pak Wali dan juga istrinya diundang pada saat itu. Nah, Mimin kira mereka mau ngapain gitu kan, katanya penting banget gitu karena mereka udah ditungguin sama si Pak Pimpinan. Ternyata mereka itu cuma nonton gitu loh teman-teman, tapi bukan nonton film gitu, tapi sejenis dokumenter. Nah, dokumenternya itu kayak mengingat tentang masa lalu mereka, gimana mereka ngebangun perusahaannya, ngebangun rumah sakitnya, dan segala macam. Intinya tentang masa lalu mereka lah, kayak berjuang dari nol gitu hingga mendapatkan kesuksesan sampai sekarang. Dan yang unik di sini adalah ada foto masa kecil dari istrinya si Pak Wali dan juga ada foto masa kecil dari si Pak Wali. Nah, semoga itu ada diceritakan nanti tentang masa lalu mereka ya, mungkin bisa jadi itu bakal kayak plot twist gitu loh. Dan menurut Mimin juga peran dari si pimpinan mereka di sini nggak mungkin cuma gini-gini aja, bisa jadi dia memiliki peran besar juga di drama ini, atau bisa jadi dia juga lawannya si Big Mouse. Who knows? Kita lihat nanti. Nah, si Pak Pimpinan mengatakan bahwa dia akan mencari orang yang meneruskan perusahaannya dia, dan kemungkinan orang itu adalah si Pak Wali, sehingga ngebuat si Gong Ji-hoon ini kayak iri gitu, dan dia juga udah pasrah aja, tapi dia bakal membuat semua penerus itu tertuju kepada dirinya. Sementara itu si Pak Wali langsung mengambil foto tentang masa lalunya dia yang masih dia simpan di dalam buku di rumahnya. Kita tunggu cerita lengkapnya nanti ya, semoga memang diceritakan tentang masa lalunya dia. Kemudian sementara itu si Pak Ketua Geng bertanya kepada Jerry apa yang terjadi antara dirinya dan juga Chang Ho, tapi Jerry nggak mau ngejawab dan dia juga bilang mereka baik-baik aja. Kemudian tiba-tiba aja ada seseorang yang ngunjungin Jerry loh, karena biasanya kan nggak pernah gitu. Ternyata yang ngunjungin dia itu adalah kayaknya si adiknya dia, dimana adiknya mengatakan bahwa nenek mereka sekarang udah ada di panti jompo dan adiknya pun kemungkinan bakal melanjutkan kuliah gitu. Ketika Jerry menanyakan dari mana uangnya lo dapetin gitu kan, ternyata ada seseorang yang berbaik hati membiayai adiknya dia untuk berkuliah, dan ternyata orang itu adalah tak lain dan tak bukan Gong Ji-hoon. Wah, kayaknya dia bakal ada rencana nih untuk si Chang Ho kalau udah kayak gini. Dan ternyata dia ngebebasin si Jerry dong. Ketika balik-balik, Jerry mengatakan kepada teman-temannya bahwa dirinya itu
dibebaskan. Dan dia juga membagi-bagikan kayak minuman gitu ke semua orang yang ada di selnya dia, termasuk kepada Chang Ho. Walaupun ekspresinya dia ke Chang Ho itu masih tetap aja kecewa, dan dia memberikan minuman itu kepada si Chang Ho. Ya, minuman yang diberikan itu memang minuman khusus yang kayaknya udah ada diisi sesuatu di minuman tersebut. Sehingga ketika Chang Ho minum minuman itu, kemungkinan besar Chang Ho bakal merasakan kesakitan. Nah, walaupun seperti itu, si Jerry ini kayaknya masih ada rasa khawatir gitu kalau Chang Ho itu kenapa-napa. Walaupun si Gong Ji Hoon mengatakan bahwa di minuman itu cuma dia kasih sejenis obat gitu yang cuma bisa ngebuat sakit perut doang dan nggak bakal berefek apa-apa gitu loh. Makanya si Jerry itu kayak ya udahlah, dia mau menuruti permintaan dari si Gong Ji Hoon. Tapi ternyata ambulans datang ke sana karena rasa sakit yang dirasakan oleh Chang Ho itu kayak luar biasa banget, dan kebetulan Miho lagi berkunjung ke sana. Jerry langsung beritahukan kepada Miho bahwa Chang Ho itu lagi mau dibawa ke rumah sakit gitu. Kemudian Miho dan juga ayahnya langsung nyusul nih ambulans yang sedang ngebawa Chang Ho, karena ambulannya pun kayak aneh gitu loh. Harusnya kan Chang Ho segera dibawa ke rumah sakit gitu, tapi ternyata mereka itu kayak bawanya muter-muter. Nah, untung aja ayahnya Miho itu kan pembalap, lalu Miho nyuruh ayahnya untuk segera nyusul ambulans tersebut. Karena Miho ngerasa curiga kalau memang ke arah tempat ambulan itu pergi itu nggak ada rumah sakit ke arah sana. Untung aja mereka berhasil menghentikan ambulans tersebut. Kemudian Miho langsung bergegas pergi ke tempat Chang Ho dan nelpon rumah sakit yang kebetulan tempat lama dia bekerja itu dekat dari sana. Dan untung aja setelah itu Chang Ho berhasil mendapatkan pertolongan dan dia pun enggak kenapa-napa. Dan si Jerry pun ya udah gak terlalu khawatir lagi dengan Chang Ho, dan Miho berterima kasih kepada Jerry karena sudah memberitahukan informasi itu kepada dirinya. Walaupun dalam hatinya si Jerry dia masih ngerasa bersalah banget karena sudah melakukan hal itu kepada mantan bosnya dia, Chang Ho. Dan ketika ditanya siapakah namanya, dia nggak jadi bilang nama Jerry, tapi kayaknya dia bilang nama aslinya itu Jin Chul. Wow. Sementara itu tiba-tiba aja dong salah satu Pak Pol di sana kayak ngambil sidik jarinya Chang Ho gitu, karena disuruh sama si Gong Ji Hoon dipakai surat perjanjian gitu loh, kayak permohonan jaminan. Wah, rencana apa lagi nih yang mau dilakukan sama si Gong Ji Hoon dan juga si Pak Jaksa. Kemudian ayahnya Miho itu kayak pengen banget ngelihat dan juga jumpa sama menantunya, tapi ternyata Pak Pol nggak mengizinkan dia untuk masuk. Tapi untung aja Miho memiliki kuasa dan dia pun diizinkan untuk masuk ke sana karena dia bertugas sebagai perawatnya si Chang Ho. Tapi untung aja setelah itu Chang Ho udah sadar dan dia pun nggak kenapa-napa. Miho itu benar-benar khawatir banget sama suaminya dia. Miho juga menjelaskan kepada Chang Ho apa penyebab Chang Ho merasakan sakit di perutnya, dan Chang Ho pun langsung berpikir bahwa dia tiba-tiba aja sakit perut karena minuman yang diberikan oleh Jerry kepada dirinya. Namun yang paling penting bagi Chang Ho adalah dia bertanya kepada Miho apakah mereka masih bisa hidup normal seperti dahulu, kayak bercanda tawa, nonton bareng, tidur bareng, dan segala macam dilakukan bareng gitu loh sama Miho. Tapi Miho kayak nggak menjawab gitu dan dia cuma diam aja. Seakan Miho itu nggak mau kalau suaminya selalu turut dalam kesedihan. Kemudian Miho langsung meluk suaminya, dan itu pun dilakukan untuk menenangkan Chang Ho dan memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan juga mengisyaratkan bahwa kemungkinan mereka bakal bisa hidup normal seperti dahulu. Wah, romance tipis-tipis gini nih, cuma pelukan aja tapi udah ngebuat kita penonton baper ya kan teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu karena Chang Ho udah baik-baik aja, dia pun akhirnya dibebaskan. Maksud Mimin boleh keluar dari rumah sakit, dan dia pun berpamitan kepada Miho dan mereka pun langsung berpelukan lagi nih. Nah, namun ternyata ada yang aneh nih teman-teman. Chang Ho enggak dibawa balik ke penjara, tapi ternyata dibawa ke tempat lain gitu. Kemudian Chang Ho ngerasa aneh dan dia pun berusaha untuk segera kabur dari sana, tapi ternyata Pak Pol itu udah ngebius Chang Ho sehingga Chang Ho pun enggak bisa berbuat apa-apa karena dia udah lemes gitu. Dan kayaknya ini adalah bagian rencana dari si Gong Ji Hoon dan juga si Pak Jaksa, dimana Gong Ji Hoon tuh ngebawa Chang Ho ke tempat yang ini kayak tempat eksperimen gitu ya. Karena di sana ada kamar 304 yang udah ada namanya Chang Ho. Jadi Mimin teringat ada teori dari teman-teman, apakah Chang Ho
benar-benar yang dijadikan eksperimen? Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode 8 besok. Thank you for watching. See you next video guys. Bye bye.